Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ananda semua. Kembali kita bertemu di pembelajaran tematik masih di tema 1. Sebelumnya kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Kaifa halukum ananda semua yang saleh? Masya Allah. Semoga ananda semua kelas 4 di sana dalam keadaan semangat, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ustadz akan sapa dulu seperti biasa. Di kelas 4A ada Ananda Muawiyah, Ananda Hanif, dan Ananda Soleh yang lainnya. Kaifahalukum? Di kelas 4B ada Ananda Danis dan Zakwan serta teman-teman yang lainnya. Di kelas 4C ada Wahyu, Birul Walidain, dan teman-teman yang lainnya. Masya Allah. Kaifahalukum? Semoga Ananda semua sehat ya, dan tetap semangat walaupun dalam pembelajaran di rumah seperti saat ini insya Allah. Ya, Ustadz ucapkan ahlan wa sahlan di pertemuan kita yang ketiga. Masya Allah ya. Baik, seperti biasa sebelum mulai belajar kita berdoa dulu, meminta kemudahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya persiapkan peralatan pembelajarannya seperti biasa, buku catatannya, pensil, dan buku paket tema 1 ya. Sudah siap semua? Siap insya Allah. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya insya Allah ya, materi hari ini kita akan belajar tentang sifat pemantulan dan penyerapan bunyi serta jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Insya Allah ya, siap ya. Baik, seperti biasa kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ingat, ini sebagai tujuan kita. Dengan izin Allah, kemudian melalui video pembelajaran ini, insya Allah Anda semua diharapkan mampu mengetahui sifat pemantulan dan penyerapan bunyi serta jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya dengan tepat. Ya, insya Allah sudah siap ya. Ingat, ini tujuan pembelajaran kita. Kita insya Allah akan bisa ini setelah belajar di pembelajaran kita kali ini, insya Allah. Baik. Nah, kita mulai ya, Anda yang soleh. Tahu nggak? Ternyata bunyi itu selain mengalami perambatan, juga mengalami pemantulan dan penyerapan. Masih ingat kemarin di pertemuan kita yang pertama, perambatan bunyi atau perjalanan bunyi itu melalui 3 zat perantara. Ada melalui udara, ada melalui zat padat, dan melalui zat cair atau air. Masya Allah. Ternyata selain merambat, bunyi juga bisa memantul dan bisa diserap. Baik, kita akan belajar selanjutnya sifat-sifat pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya, sudah siap? Baik, ini dia ya. Kita tahu dulu apa itu pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi itu terjadi karena rambatan bunyi terhalang oleh benda yang keras. Misalkan kalian atau Anda semua berada di dekat tembok berbicara, insya Allah itu akan memantul suaranya karena bertemu dengan benda yang keras ya. Suara kita terhalang oleh benda yang keras, tembok, kayu, batu, dan lain sebagainya. Itu contoh benda-benda yang keras sebagai pemantul bunyi. Apa pengaruh dari pemantulan bunyi? Ini dia. Adanya bunyi pantul ini akan mempengaruhi suara yang terdengar. Jadi bunyi pantul itu dapat membuat suara aslinya itu terdengar jelas atau tidak terdengar jelas. Nah, ternyata bunyi pantul itu bisa dibagi menjadi 3. Ya, lihat yang pertama, macam-macam bunyi pantul. Ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Itu terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pantulnya berdekatan. Contoh, misalkan kita berada di dalam kamar mandi atau di kamar tidur kita, itu berdekatan kan jarak dindingnya atau ruangannya agak sempit. Nah, ini menyebabkan bunyi pantulnya memperkuat bunyi asli jadi semakin jelas. Paham?
insyaallah. Yang kedua, ada gaung atau kerdam. Nah, ini terjadi jika bunyi pantulnya jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya agak jauh, ya, sehingga bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, bersamaan dia pemantulan bunyi dengan bunyi aslinya. Jadi agak kurang jelas dia kedengaran bunyi aslinya. Ini biasa terjadi di gedung-gedung pertemuan, di aula atau di tempat-tempat rapat, itu biasa terjadi gaung atau kerdam, ya. Lalu yang ketiga ada namanya gema. Bunyi keseluruhan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi setelah Anda semua soleh misalkan berteriak, lalu ada bunyi setelahnya. Nah, itu namanya gema. Kapan dia terjadi? Gema terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantulnya sangat jauh. Contoh misalkan kita berada di pegunungan, di gunung, itu sangat jauh. Misalkan pernah enggak berteriak? Nah, berteriak di gunung misalkan, "Oi," seperti itu. Pasti ada suara yang mengikuti setelahnya. Nah, itu namanya gema. Terjadi akibat ada pantulan bunyi mengenai benda-benda keras. Di gunung misalkan ada bebatuan, ada jurang yang memantulkan bunyi kita tadi. Insyaallah paham ya. Selanjutnya, selain mengalami pemantulan, bunyi juga mengalami penyerapan, bisa diserap, ya. Bunyi akan terserap oleh benda-benda yang lunak dan berongga. Contohnya apa? Nanti kita lihat ya. Benda-benda yang menyerap bunyi itu dinamakan peredam bunyi. Dinamakan apa? Peredam bunyi atau peredam suara. Biasa dipakai di gedung-gedung pertemuan, di tempat-tempat rapat, di aula-aula rapat, ya, untuk mengurangi gema atau kerdam tadi, ya. Selanjutnya apa sih contoh-contoh benda yang menjadi peredam bunyi atau penyerap suara? Ini ada kapas, ya, benda yang lunak, ya, ada tirai telur, ya, ada stereofoam atau gabus, ada kain wol, ada kertas, ya, dan contoh benda-benda lunak yang lainnya insyaallah bisa meredam bunyi. Baik, selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada 3 jenis di sini, insyaallah kita jelaskan ya satu persatu. Yang pertama ada bunyi audiosonik. Nah, ini jenis gelombang frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Hz itu satuan frekuensi bunyi, ya. Bunyi seperti ini bunyi yang bisa didengar oleh manusia, satu-satunya jenis bunyi karena dia normal suaranya, ya, berada di batas pendengaran manusia secara normal. Ini yang bisa kita dengar, tidak kecil sekali, tidak besar sekali, normal, bunyi audiosonik. Yang kedua ada bunyi infrasonik. Nah, ini jenis gelombang bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, sangat kecil, tidak bisa didengar oleh kita manusia, ya, karena ini sangat kecil suaranya, kurang dari 20 Hz. Apa saja yang bisa mendengarkan? Nah, ini ada contoh hewan yang sudah Ustadz tuliskan di sini, ada anjing, jangkrik, gajah, lumba-lumba, ini bisa didengar, ya. Bunyi yang sangat kecil namanya bunyi infrasonik. Paham tuh? Insyaallah. Kita lanjutkan yang ketiga, lanjutkan ya. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Nah, ini kebalikan dari infrasonik, bunyi yang sangat besar, ya. Bunyi atau jenis gelombang bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, jenis gelombang ini tidak dapat ditangkap oleh telinga kita karena sangat besar, ya. Bisa-bisa telinga atau gendang telinga kita pecah, ya. Contohnya itu atau contoh hewan, ada beberapa hewan yang bisa mendengar ini. Anjing seperti tadi, ya, kelelawar, paus, dan lumba-lumba insyaallah, ya. Paham tuh? Pahimna insyaallah. Kita sudah berada di akhir pembelajaran insyaallah, ya. Semoga Anda soleh semua bisa memahami pembelajaran hari ini insyaallah, ya. Untuk lebih memahami kita sama-sama membuat kesimpulan, nah, ya.
Ya, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini insyaallah? Yang pertama, ada bunyi pantul yang terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul berdekatan. Itu disebut bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Lalu selanjutnya, bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terdengar tidak jelas. Itu namanya gaung atau kerdam yang bunyinya bersamaan, ya. Lihat. Yang ketiga, ada bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, itu namanya gema, ya. Kesimpulan selanjutnya, benda-benda yang menyerap bunyi dinamakan peredam bunyi. Tadi Ustadz sudah sebutkan contoh peredam bunyi, kapas, gabus, dan teman-teman yang lainnya. Ya, Anda lanjut kesimpulannya ya. Nah, Ustadz lanjut. Lalu dapat kita kesimpulan yang selanjutnya adalah ada jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Ada 3 tadi, audiosonik yang 20 Hz sampai 20.000 Hz, infrasonik kurang dari 20 Hz, dan ultrasonik yang lebih dari 20.000 Hz. Ingat, bunyi mana yang dapat didengar oleh manusia? Masya Allah, bunyi audiosonik, ya, bunyi di batas pendengaran normal manusia. Insya Allah. Ustaz doakan semoga Allah mudahkan Ananda Soleh untuk memahaminya. Ya, selanjutnya untuk tugas atau evaluasi mudah saja di pekan ini insyaallah ya. Ustaz hanya suruh membaca ulang materi ada di buku halaman 30 sampai 33 dan sebagai latihan untuk mengerjakan uji kompetensi halaman 34 sampai 35. Pekan ini insyaallah tidak ada tugas yang dikirimkan. Insyaallah Ananda Soleh semua bisa beristirahat ya. Terakhir di pertemuan selanjutnya Ustadz ingatkan kita akan ulangan insyaallah ya. Materi ulangannya mana Ustadz? Ada di buku paket tema 1 ya, dan di video-video Ustadz sebelumnya ditonton ulang, dipahami lagi insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita hari ini. Semoga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang soleh tetap jaga sholatnya, tetap jaga ibadahnya, tetap berdoa. Semoga wabah ini cepat berlalu. Terakhir Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian Ananda semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.